Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend, acara favorit kita bersama di akhir pekan ini, menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dari Amerika. Di studio kami di Washington DC saat ini bersama saya Ian Umar. Dan saya Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekend Anda berjalan menyenangkan, lancar, dan juga Anda sehat-sehat aja. Karena beberapa waktu belakangan ini di Indonesia, terutama di Jakarta, itu dilanda polusi udara yang cukup parah. Ya, dan ini mengakibatkan banyak orang mengalami gangguan pernapasan. Dan kalau di Amerika Serikat, walaupun di Washington DC itu so far sih baik-baik aja ya Ian. Untuk tapi kualitas udara baik-baik aja. Betul. Cuma saat ini lagi transisi perubahan cuaca. Ya. Dan memang sedang ada musimnya yaitu hurricane season ataupun Betul. juga badai Musim di sini. badai, Musim ya. badai. Kalau kemarin kita sempat lihat juga itu menjadi penyebabnya kebakaran hutan atau karhutla di Hawaii ya. Ya. Dan juga ada badai di Los Angeles dan California. Dan saat Betul. ini sedang ada badai di Florida. Betul, iya. Jadi mulai dari Hurricane Hillary sampai yang terakhir Hurricane Idalia ya. Ini namanya memang ABCD gitu ya. Jadi badai selanjutnya nanti depannya J. Oh iya, Ya. ada perubahan cuaca seperti ini, tapi memang kita harus berhati-hati karena intinya climate change itu benar-benar terjadi, real. Yeah, it's Jadi real. kita harus hadapi bersama. Yeah. Dan pemirsa, di Reportase Weekend kami akan menyampaikan berbagai isu-isu lainnya. Sukses mengantarkan klub barunya Inter Miami menjuarai League Cup, piala pertama sejak klub itu berdiri, Lionel Messi menopang harapan banyak orang. Pelatih dan pengamat sepak bola Amerika optimistis kehadiran Messi akan makin mengembangkan sepak bola yang kalah pamor dari American football dan basket di Amerika. Kota New York segera akan memperbolehkan pelanggan restoran untuk makan di tempat duduk luar ruangan di pinggir jalan. Sebelumnya aturan ini hanya berlaku di beberapa area saja yang punya izin. Ada yang setuju, tapi tentu ada juga yang menolak karena takut New York jadi makin kotor. Upaya pemulihan terus berlanjut di Pulau Maui setelah kebakaran terbesar dalam sejarah Hawaii 8 Agustus lalu menghancurkan kota bersejarah di Lahaina di Maui Barat. Sejumlah diaspora Indonesia terjun langsung menggalang bantuan bagi para korban bencana ini. Liga sepak bola di Amerika semakin menarik pemirsa karena fans-fans baru semakin bertambah apalagi setelah Lionel Messi bergabung dengan klub terbarunya di Miami yaitu Inter Miami dan akhirnya menjuarai Liga atau League Cup kali ini. Dan penampilan Lionel Messi juga sangat menarik dengan gol-gol yang dinantikan oleh para fans sepak bola di Amerika ya. Betul, dan ini juga termasuk diaspora Indonesia yang tinggal di sekitar Florida. Mereka juga antusias karena tidak hanya bisa menyaksikan pertandingan bola, tapi juga menyaksikan Lionel Messi dan keluarganya belanja di supermarket bersama. Seru ya? Seru banget. Dan ini rupanya membawa gairah tersendiri bagi persepak bolaan di Amerika Serikat, olahraga yang sebelumnya kalah populer dibandingkan dengan American football ataupun basket. Antusiasme menyambut bintang dunia Lionel Messi dalam dunia sepak bola Amerika Serikat menjalar hingga ke kalangan pemain muda di sekitar kota Miami, Florida. Messi bergabung dengan klub Inter Miami sejak awal Juli lalu. I'm very excited and I think I'm very lucky because there was millions of clubs they could have joined and he picked to be here in Miami. Diego dan kakaknya Lucas bermimpi bisa bermain profesional dan bergabung dengan Barcelona FC seperti idola mereka. Keduanya mulai mewujudkan mimpi itu sejak kecil. I think I started playing when I was 3 and I started playing competitively around 5. Mimpi lain tumbuh sejak Messi merumput di Amerika. Para pelatih dan pakar berharap Messi bisa mengembangkan sepak bola di negeri Paman Sam. Pasalnya, sepak bola yang di Amerika disebut soccer masih kalah pamor dari American football dan bola basket. Meski demikian, sepak bola semakin populer beberapa belas tahun terakhir. We have seen an uptick. We had almost a 300% increase in the amount of kids that were joining our program. There's going to be a lot more opportunities here in Miami and I would say Miami-Dade and Broward County just by his presence. You know, there's a lot more media coverage. There's a lot more investment coming in.
Di pusat latihan Kevin, anak laki-laki dan perempuan sejak usia 5 tahun menempa diri untuk menjadi pesepak bola masa depan. Sosok Messi pun menjadi panutan. He is very technical and doesn't rely so much on his physical attributes, and I find that in the girls' game, that's going to be a really big key for girls to see that I can be really technical and I don't need to be extremely tall or strong. Sebelum Messi, pada tahun 70-an, legenda sepak bola Pele memperkenalkan olahraga itu di Amerika. Setelah itu, pada tahun 2000-an, David Beckham mempopulerkan Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat, Major League Soccer atau MLS. Maybe Messi doesn't have to be the same sort of ambassador for the game that the others have had. And he can just come, have fun, draw gigantic crowds, and just play. Yang jelas, momentum kedatangan Messi diharapkan bisa menjadi lecutan untuk mengembangkan sepak bola sebagai olahraga dan industri di Amerika. I'm almost like worried. For me, it's like a tsunami just hit us. Like, Messi is in Miami. Like, this is massive. Now it's like, okay, we need to back this up. We already have a shortage of fields. We also have a shortage of quality coaching, so we need more investment from experts in the field of educating coaches, people to share their knowledge, because the passion is here. Passion atau gairah itu pun diharapkan terus memuncak menjelang Piala Dunia 2026 yang akan dituan rumahi Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dari Miami, Florida, Rifan Wiastono, Sharon Sumolang, Alam Burhanan, VOA. Bintang sepak bola dunia berusia 36 tahun ini memang membawa semangat dan gairah tersendiri ya terhadap persepak bolaan di Amerika Serikat dan juga antusiasme warga di sekitar Miami karena ya sekali-kali aja mereka bisa belanja bareng atau ngopi bareng gitu ya dengan selebriti ini. Jadi luar biasa sekali impact-nya pemirsa. Dan Messi akan berada di Amerika sekitar 2,5 musim liga pertandingan atau sekitar 2,5 tahun itu kontraknya, dan kontraknya bernilai sekitar 125 juta hingga 160 juta dolar Amerika, jumlah yang sangat fantastis. Dan kita nantikan lagi pertandingan Messi di Liga Amerika, namun kita stick around dulu karena reportase weekend akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan reportase weekend dari studio VOA di Washington DC. Pandemi mengubah tradisi banyak restoran di Amerika Serikat. Sejak pandemi, banyak restoran yang lalu menyediakan luar ruangan untuk area makan bagi para pelanggannya. Dan ini juga harus dilakukan tentunya dengan izin pemerintah setempat. Tapi ada yang pro, ada yang kontra. Ya, karena di kota New York memang akan ada aturan baru yang memberikan izin kepada seluruh restoran di kota New York untuk menyulap area di luar atau sisi pinggir jalan menjadi area makan mereka. Nah, pro kontranya adalah yang pro mungkin karena mereka memang menginginkan situasi seperti ini karena dulunya memang pada saat pandemi diperbolehkan. Betul. Tapi saat ini hanya di area-area tertentu. Dengan aturan baru semuanya akan diperbolehkan. Yang pro masih banyak lagi tempat-tempat untuk pilihan untuk makan di luar. Yang kontra mereka takut kota New York akan semakin kotor katanya. Dan macet. Gubuk-gubuk makanan di pinggir jalan kota New York ini menjamur kala darurat pandemi. Sekarang kota New York keluarkan hukum yang memperbolehkan makan di luar ruangan secara permanen kecuali di musim dingin. Orang-orang menyebut ini akan membuat kota New York terlihat seperti suasana Eropa. We're okay with the ruling and I'm happy that New York is moving in a direction a bit more European where we have people sitting outside and it makes the street a little bit more lively than they are normally. Gubuk-gubuk ini kebanyakan dibuat tidak permanen sebagai respons bisnis restoran saat pandemi yang membatasi jumlah pengunjung di dalam ruangan untuk jaga jarak, mencegah penularan COVID-19. A lot of the ugly sheds will come down, not being rebuilt the same way next year. So I think the turnover every year will actually bring something good to the city.
Pengusaha restoran menyambut baik aturan ini. The permanent program that was recently passed by the City Council is much more inclusive. Thousands of restaurants that were never even eligible to have a sidewalk cafe before the pandemic will now be able to have one. Tapi tidak semua senang dengan aturan baru ini. Banyak yang mengkhawatirkan hal ini akan semakin memperburuk sanitasi dan kebersihan yang masih menjadi PR besar untuk pemerintah kota New York. Bahkan penampakan hama tikus yang semakin jamak belakangan ini salah satunya disebut-sebut karena area makan yang berada di luar ruangan seperti di belakang saya ini. Sebagian pihak juga mengkhawatirkan kebijakan ini hanya semakin memperkecil ruang jalan di kota New York yang sudah sangat padat. For residents, it's less curb space, less sidewalk space, less roadbed space, less space to get up and down the block, less quiet, less emergency access. It's more for one industry, less for everybody else. Kebijakan ini akan mengizinkan restoran untuk menyediakan tempat makan luar ruangan selama 8 bulan dan tutup saat musim dingin periode Desember hingga Maret. You can't put these things down, cover the roadbed for 8 months and not expect there to be an impact. There's going to be an impact. It's going to be dirty, it's going to stink, and it's going to be a problem. Kebijakan ini diwacanakan berlaku penuh pada November 2024. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ternyata memang ada yang tim duduk di luar, tapi juga ada yang tim duduk di dalam di restoran. Kalau saya ditanya, saya sebenarnya lebih suka duduk di luar. Karena benar, kalau duduk di luar itu berasa seperti ada di Eropa. Dan kalau apalagi tuh kalau lagi cuacanya lagi memang sangat mendukung untuk bisa duduk di luar di New York. Seru sekali untuk musim panas, untuk musim semi, ataupun juga untuk musim gugur. Itu kan enak ya duduk di luar. Betul, tapi cuaca yang pancaroba itu tentunya mengkhawatirkan terutama bagi para petani ya. Ini salah satu contohnya adalah para petani buah peach atau persik di Georgia, pemirsa. Mereka tahun ini gagal panen sampai 90%. Para pakar menganalisa bahwa ini kemungkinan ada hubungannya dengan perubahan iklim. Dan para pakar mengatakan bahwa perubahan iklim akan semakin sering membuat kemungkinan gagal panen di masa mendatang. Pertanian buah persik atau peach milik keluarga Stuart Gregg di Georgia tampak baik-baik saja. Tapi tak satu pun buah persik yang dihasilkan di musim panen kali ini. So in February, all the peaches have blossoms on there that bloom because it got so warm. And once they're blooming, they're susceptible to cold or any type of damage that can happen to them. So then in March, there's 3 different days. I believe it's the 14th, the 17th, and either the 18th or the 19th. Below freezing for several hours, and it killed all the peaches. Perubahan pola musim dingin yang agak hangat dan cuaca ekstrim mendadak sangat jarang terjadi di wilayah Georgia yang dikenal sebagai the Peach State, negara bagian yang dikenal dengan buah persiknya. Nothing beats a Georgia peach. You can try a California peach or a South Carolina peach, and they're not going to taste as good as a Georgia peach. Georgia, penghasil persik nomor 3 di Amerika, tahun ini alami gagal panen hingga 90%. Persik butuh sekitar 100 hari pada suhu 7 derajat Celcius untuk bisa bertahan dan matang. Sementara, menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS, EPA, Georgia akan alami cuaca panas di atas 35 derajat Celcius dalam jangka waktu yang lebih lama. Peneliti agrikultur menyarankan agar petani beralih ke varietas persik yang lebih tahan cuaca hangat. As a breeder, you can think as a matchmaker. Basically, you have a plant that you know that has a beautiful fruit. And it looks wonderful, but barely produces any fruit. It just has maybe 5 fruit in the whole tree. And then you have another plant that basically produces tons of fruit. Meski demikian, proses pembuahan silang bisa memakan waktu hingga 15 tahun untuk bisa menghasilkan varietas yang tepat. You are basically producing individuals that are hybrids between those characteristics. So you want to do that hundreds or thousands of times. So you can have a large amount of seed. And then when you germinate that seed, you will hope to have one of those plants or 2 of those plants that have both of the things that you like from both of the plants. Selain persik, blueberry juga menghadapi gagal panen signifikan di Georgia tahun ini.
Tak heran jika harga buah persik pun berlipat ganda. Data Departemen Pertanian AS menunjukkan harga satu karton buah persik bulan Juni ini mencapai $33.45, naik dari $20.50 pada periode waktu yang sama tahun lalu. Dari Atlanta, Georgia, Virginia Gunawan dan tim VOA. Produksi pertanian buah persik di Amerika memang yang terbesar masih dipegang California dengan jumlah 475.000 ton per tahunnya. Untuk posisi kedua dipegang oleh South Carolina dengan 68.000 ton per tahun, sementara Georgia memang menduduki posisi ketiga dengan 28.000 ton per tahunnya. But I got my peaches from Georgia, iya. Yeah. Seperti kata lagu ya pemirsa. Nah ini memang buah yang karena dulu di Indonesia tuh nggak ada, ya mungkin sekarang ada impor ya, dan harganya mahal. Tapi kalau dulu di Indonesia nggak ada. Jadi kalau begitu saya ada di Amerika terus ketemu sama peach segar atau persik segar, apalagi kalau dibikin peach cobbler, pakai es krim di atasnya, luar biasa. Itu memang buah khas, menurut saya sih masakan khas Selatan Amerika. Selatan Amerika. Nah pemirsa, sekarang reportase weekend akan istirahat dulu. Tapi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Berdasarkan data dari pemerintah Amerika, saat ini 114 warga Hawaii dinyatakan sudah tewas akibat karhutla atau kebakaran hutan baru-baru ini, dan masih ada 1.000 lebih warga yang dinyatakan hilang. Dan ini masih menjadi pantauan dari pemerintah nasional di Amerika. Presiden Joe Biden dan juga Ibu Negara Jill Biden sudah mengunjungi Hawaii untuk memantau secara langsung proses penyaluran bantuan kepada para korban. Karhutla yang melanda Pulau Maui membakar habis kota Lahaina. Ini merupakan kebakaran yang terbesar dalam sejarah Hawaii. Dan kita ikuti kisah diaspora Indonesia yang berada di sana. Upaya pemulihan terus berlanjut di Pulau Maui setelah kebakaran terbesar dalam sejarah Hawaii pada tanggal 8 Agustus lalu menghancurkan kota bersejarah Lahaina di Maui Barat. Penyebaran api yang begitu cepat juga dipicu oleh udara kering serta angin kencang setelah badai Dora melintas jauh di selatan pulau tersebut. Kalau kejadian api itu ya memang akan merambatnya cepat sekali itu, karena tiupan anginnya itu kita aja yang manusia jalan aja kedorong gitu. Sri O'Brien adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Kahului, berjarak sekitar 32 km dari Lahaina. Lahaina, kota yang pernah menjadi pusat kerajaan Hawaii dan kaya akan peninggalan bersejarah ini, menjadi tujuan wisata yang populer di Maui. Namun kini, kondisinya telah berubah. Ekonomi di sana masih porak-poranda karena pusat turis ya. Air belum bisa dikonsumsi, jadi kalau untuk minum, gosok gigi, something like that, itu masih terkontaminasi, jadi belum disarankan gitu loh. Jadi makanya orang masih disuplai air untuk minum dari luar. Jadi makanya banyak donasi sekarang masuk itu air diutamakan gitu. Ada 2 orang Indonesia yang kita tahu, dua-duanya kebetulan teachers, 8. Jadi itu dia terkena, satu dia tuh rumahnya kebakar. Nah itu sekarang dia tinggal di hotel. Terus yang satunya lagi itu dia guru juga dan sekolahannya itu King Kamehameha itu habis kebakar sampai ground. Sri pun bersama rekannya melakukan penggalangan bantuan untuk para korban kebakaran. Itu kita memang membantu apa adanya dan kita reach out sama teman-teman kita yang ada di mainland gitu. Ini kayak begini nih saya iniin ke mana? Satu set gitu, jadi ada sabun, sampo, sisir, sikat gigi, terus odol gitu, jadi kita donasiin gitu sampai satu plastik gitu loh. Jadi mereka nanti kita drop ke shelter atau kita drop ke orangnya langsung. Dwi Gulsby, Wakil Ketua Ikatan Warga Indonesia di Hawaii, mengatakan, "Yeah, we try the best we can, how we can help, dari banyak sisi. Misalnya kalau pribadi kita membeli berapa persen untuk membantu, kita masukkan langsung di bill itu, langsung
gitu. Di toko-toko begitu. Diaspora Indonesia lainnya, Anissa Budiman, bekerja di Klinik Kesehatan Mental dan Perilaku untuk para veteran dan keluarga, The Stephen A. Cohen Military Family Clinic at Child and Family Service. Saya sedang di Lahaina, Maui, di tempat salah satu hotel Garda Nasional, dan beberapa penghuni Maui sedang tinggal. Mereka dipindahkan di hotel ini setelah terjadi kebakaran di Maui. Tim kami melakukan perjalanan setiap minggu ke Maui untuk menunjukkan dukungan kami, memberikan bantuan kepada warga di sini seperti veteran yang lokal di sini, serta anggota layanan yang merespon seperti Garda Nasional. Sri O'Brien bekerja di sebuah bisnis penginapan bagi para turis. Ia berharap orang-orang di luar Hawaii tidak takut untuk datang kembali ke Maui, mengingat perekonomian Maui sangat bergantung pada sektor wisata. Karena biar bagaimanapun kita kan butuh turis gitu. Maui itu luas ya, nggak tertutup, hanya Lahaina aja. Cuma memang kadang orang karena fokusnya ke sana, jadi lupa yang keindahan lainnya gitu loh. Bahwa laut masih terbuka, gunung masih terbuka, hiking trail masih terbuka, things like that. It's a lot to see, a lot to explore. Irfan Ihsan dan Dania Iman, VOA. Ya Ian, ini masih dalam penyelidikan ya, tapi ada yang menduga bahwa kebakaran ini pertama kali dipicu oleh tiang listrik yang roboh, menimbulkan percikan api dan lalu langsung seketika membakar area tersebut di perumahan. Ya. Di dekat perumahan, jadi membakar rumput-rumput yang kering dan akhirnya menyebar ke semak-semak akibat dari angin yang sangat kencang. Dan ini menjadi isu utama di Hawaii saat ini, dan dari berbagai pihak di negara bagian lainnya di Amerika ikut membantu situasi yang saat ini masih menjadi kondisi yang cukup mengenaskan, dan kebakaran karhutla terbesar dalam sejarah di Amerika dan juga di Hawaii. Ya. Dan pemirsa, demikian reportase weekend kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita bersama dan juga menjadi inspirasi kita bersama di akhir pekan ini. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Selamat berakhir pekan dan sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay healthy.